Semua, malam ini kita akan mengadakan pertemuan rutin KKS dan malam ini eh, kita akan mengadakan pertemuan gokil, Go Kitab Suci Lingkungan untuk Februari 2024. Sebelum mulai, kita buka dengan doa, akan saya pimpin mungkin. Nanti untuk doa penutupnya mohon bantuan siapa volunteer deh. Oke. Eh, Mari kita mulai demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak. Terima kasih untuk waktu yang telah Kau sediakan untuk kami semua di sini, sehingga kami dapat berkumpul untuk membahas firman-firman-Mu dalam acara gokil. Berkatilah acara ini, datanglah Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami, tuntun kami, pimpin kami, sehingga kami bisa memperoleh apa yang menjadi apa yang menjadi hikmat untuk kami semua pada malam hari ini. Berkatilah Pak Ari yang akan membawakan dan berkatilah kami semua yang akan mendengarkan. Berkatilah juga segala sarana koneksi internet yang akan kami pakai malam ini, sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar dan baik. Dan semua ini kami lakukan hanya untuk demi kemuliaan namamu ya Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal, bahwa malam hari ini kita akan dibawakan oleh Pak Ari. Waktu dan tempat saya sediakan, Pak Ari. Oke, terima kasih Pak Ali yang sudah memperkenalkan dan memimpin doa pembuka. Bapak Ibu semua, sahabat KKS, saya ucapkan selamat malam, selamat datang di acara Gokil, Go Kitab Suci Lingkungan yang malam ini akan mengambil satu tema dari Injil Markus. Saya izin untuk share screen ya. Nah, tema malam ini untuk gokil kita adalah Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Diambil dari bacaan Markus bab 1 ayat 40 sampai 45. Sebelum kita masuk ke pembacaan ayat, lalu kita nanti akan coba perdalam apa kira-kira pesan Tuhan Yesus melalui uh, Injil Markus ini kepada kita. Seperti kita tahu, kita sudah masuk ke tahun 2024 dan tahun liturgi kita ini adalah tahun liturgi B, yaitu banyak nanti setiap hari Minggu itu kebanyakan diambil dari bacaan Injil Markus. Injil Markus ini termasuk Injil yang paling pendek ya, 16 bab. Jadi jika kita duduk membaca Injil Markus ini dari awal sampai selesai, sekali duduk itu rasa-rasanya bisa selesai gitu karena sangat pendek. Lalu isinya juga sederhana, kata-katanya juga to the point ya. Beda dengan Injil Lukas yang penuh dengan keindahan bercerita maupun Matius. Kemudian banyak mengulas tentang tema-tema kemanusiaan, tentang penderitaan. Salah satunya juga tema malam ini, bagaimana Yesus menyembuhkan orang kusta. Kemudian dari Injil Markus ini kita bisa melihat juga ya dari awal, kalau kita lihat dari Januari, ya membaca dari bab pertama itu, dilihat bagaimana Markus itu menceritakan Yesus berkarya di Galilea. Kemudian dari situ dia bergerak ke Yerusalem,
dan untuk menggenapi apa yang sudah dikatakan di Perjanjian Lama, dia harus menderita sebagai anak manusia. Nah, eh, satu lagi mengenai tema malam ini, itu sudah pernah dibacakan jika teman-teman sahabat KKS mengikuti misa harian atau bacaan harian, yaitu di 11 Januari, hari Kamis. Nanti bacaan ini akan diulang lagi di tanggal 11 Februari, hari Minggu. Saya coba tayangkan bacaannya. Pak Ali boleh minta bantuannya untuk membacakan, Pak? Baik, Pak Ari. Bacaan Terima Injil. kasih, Pak. Ya. Bacaan Injil dari Markus 1 ayat 40 sampai 45. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi, memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Oke, Demikianlah sabda Tuhan. terima kasih, Pak Ali. Teman-teman sahabat KKS semua, perikop ini hanya 6 ayat, yaitu bercerita tentang seorang kusta, kemudian bertemu dengan Yesus, lalu ada dialog di antara mereka, dan mukjizat terjadi. Nah, sebelum kita masuk membaca lebih dalam, saya ingin membawa teman-teman semua untuk kembali sedikit ke belakang, yaitu untuk mengetahui kok ini Injil Markus ini menggambarkan seorang sakit kusta itu apa maksudnya? Kenapa bukan sakit yang lain? Lalu bagaimana sikapnya? Apa yang terjadi dengan orang kusta ini? Kok begitu spesialnya? Ya, kemudian eh, saya juga akan nanti menjelaskan mengenai apa yang terjadi dengan orang kusta sih dalam kehidupan sehari-hari di zaman itu. Nah, saya pertama akan memberikan konteks mengenai sedikit background mengenai penyakit kusta, bagaimana peran orang yang sakit kusta pada zaman itu, lalu apakah bisa sembuh sakit kusta ini. Lalu bagian kedua baru kita akan masuk ke pembacaan Injil secara mendalam. Ya, dari sini kita mencoba untuk menemukan apa pesan firman Tuhan ini buat kita. Apa aplikasinya untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, dari situ kita saya akan coba menyimpulkan, memberikan satu penekanan hikmat dari kisah ini apa aja sih. Dan terakhir sedikit mengenai pertanyaan refleksi untuk kita semua dan mudah-mudahan nanti bisa kita diskusikan bersama uh, mengenai uh, tema ini. Apa itu sakit kusta? Sakit kusta itu juga disebut
lepra. Teman-teman semua, uh, silakan memberikan komen. Kira-kira pemahaman kita semua tentang sakit kusta itu apa sih? Ada yang mau memberikan Itu ya, bisa anggota tubuhnya bisa copot-copot gitu ya kalau sudah semakin parah ya. ya, jadi uh, penyakit menular gitu ya. Bagaimana dengan yang lain? Sakit kulit, Penyakit kulit, Pak, betul. sakit kulit, Ya, Pak. sakit Hmm. kulit kronis. Satu lagi mungkin, teman-teman, sakit kusta, betul, itu penyakit menular, ditularkan melalui ludah dan dahak oleh si penderita kusta, yaitu waktu batuk atau bersin. Kita ingat sekali kan, kita 2 tahun sudah melalui satu peristiwa penting, yaitu COVID, di mana kita sangat ketakutan untuk keluar rumah, ya kita takut kalau ada orang batuk dan bersin. Nah, kusta juga ditularkan melalui cairan yang dikeluarkan oleh tubuh waktu bersin dan batuk. Kemudian penyakit kusta itu juga disebut lepra. Kenapa lepra? Kenapa disebut penyakit lepra? Karena diinfeksi oleh bakteri yang namanya Mycobacterium lepra. Baru ditemukan penyebabnya itu di tahun 1873 oleh Dr. Hansen. Disebut juga di dunia barat itu adalah Hansen disease, penyakit Hansen, karena ditemukan oleh Dr. Hansen. Lalu menyerang jaringan kulit, bahkan juga saraf, ya, saraf tepi dan organ tubuh lainnya. Tadi disebutkan sama Pak Ali, dimulai dari kulit yang terinfeksi, kemudian pelan-pelan bisa menggerogoti semua ruas persendihan kita, mengakibatkan jari kaki, jari tangan, hidung, telinga, istilah orang awam itu copot gitu, ya, kerusakan di wajah dan tentunya cacat permanen. Nah, ini adalah sakit kusta yang kita tahu sekarang karena sudah diteliti sama orang, sama dokter, sama ahlinya, sehingga kita mempunyai pemahaman yang sangat-sangat mendalam mengenai penyakit kusta ini. Tetapi apa yang terjadi? Kita mau mendiskusikan satu perikop tentang penyakit kusta. Ada orang sakit kusta di dalam kitab suci ini. Ya. Ini terjadi berapa ribu tahun yang lalu, di mana nggak ada, belum ditemukan sebabnya seperti sekarang ini. Yang mereka tahu adalah kondisi fisik. Nah, di kitab Taurat, terutama di Imamat, bab 13 dan 14, itu dijelaskan secara terperinci mengenai penyakit kusta ini. Kadang kita bertanya, bagaimana kitab suci bisa menjelaskan ini? Kenapa ya? Ingat, bangsa Israel waktu zaman dulu itu hidupnya berkomunitas pastinya. Dan mereka beribadah bersama di bait suci dan juga hidup
bersama dengan eh, tempat yang tidak sebesar kita, misalnya di kota besar seperti ini. Nah, jika ada satu orang yang mempunyai penyakit berbahaya, penyakit kulit yang kelihatan dan menular, tentunya ini menjadi sangat-sangat penting buat mereka, terutama dalam peribadatan. Oleh karena itu, di kitab Imamat diperinci secara jelas penyakit kusta itu seperti apa. Saya ambil beberapa penggalan di ayatnya. Di Imamat 13 bab 13 ayat 2 itu tertulis ciri-cirinya itu kulitnya bengkak, merah, ya. Kemudian ada bintil-bintil, kulitnya, bulunya berubah menjadi putih, ya, seperti kayak pulau-pulau gitu di kulit, dan dikategorikan penyakit kulit ini yang sangat menajiskan. Nah, ini aturan yang diikuti oleh semua orang-orang Israel. Teman-teman bisa membaca sendiri nanti detail dari ayatnya. Ini yang menyebutkan ciri-ciri penyakit kusta ini seperti apa. Di kitab Ulangan, ya, salah satu dari kitab Taurat juga, itu juga ditulis orang yang terkena penyakit kusta itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak taat kepada Tuhan. Dengan kata lain, dia orang berdosa. Jadi Tuhan membuat badannya borok, kudis, dan tidak dapat sembuh. Bayangkan, teman-teman sahabat KKS, jika kita pada zaman itu hidup dan di kulit kita ada muncul keanehan, kira-kira deg-degannya seperti apa? Pertama langsung akan dipanggil, ya, ditanyain, diinvestigasi, di apa istilahnya, dipastikan ini bukan sesuatu yang buruk gitu. Jika benar ini adalah penyakit kusta, saya rasa seperti kita semua yang ada di pikiran kita, di dalam badan kita hancur semua, ya. Kita nggak ada artinya lagi hidup karena dikutuk oleh Tuhan ini. Nah, ini adalah penggalan ayat yang saya ambil dari kitab Ulangan yang membicarakan mengenai kutukan dari Tuhan. Itu ada banyak kutukan, tapi yang mengarah ke kusta di ayat ke-15. Jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, tidak melakukan dengan setia segala perintahnya, maka segala kutuk ini datang kepadamu. Apa itu? Ayat 27. Tuhan akan menghajar engkau dengan bara Mesir dan Kedal dan Kudis, yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh. Lalu yang ayat 5, akan menghajar engkau dengan bara jahat yang daripadanya engkau akan dari telapak kakimu sampai kepada batu kepalamu. Jadi luar biasa, kan? Ini kutukan Tuhan menyeluruh ke fisik badan kita. Kita juga ingat kan cobaan dari kisah Ayub yang ada dialog antara Tuhan dan iblis untuk mencobai
orang yang dikasihi sama Tuhan, itu badannya juga penuh dengan kudis gitu kan ya. Nah, ini gambaran mengenai orang kusta itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Jadi, saya bisa memberikan penekanan, menderita kusta pada zaman itu adalah penyakit kulit kronis. Dia adalah orang berdosa. Dia dikutuk oleh Tuhan. Dan hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan sakit kusta ini. Lalu, bagaimana treatment komunitas kepada orang yang menderita kusta ini pada zaman itu? Di kitab Taurat yang lain, di Bilangan bab 5 ayat 2, juga tertulis, perintahkanlah kepada orang Israel supaya semua orang yang sakit kusta, semua orang yang mengeluarkan lelehan, dan semua orang najis yang oleh mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan. Jadi kejadian ini sangat menyakitkan, sangat menderita. Orang yang menderita kusta ini, dia akan dibuang dari komunitas, dikucilkan, dikeluarkan dari tempat dia tinggal. Bayangkan teman-teman, begitu menakutkannya jika seseorang menderita kusta. Nah, lalu kita lihat orang kusta yang sudah dibuang, ya, dikeluarkan dari komunitasnya, jika dia dengan orang-orang yang sehat, di kitab Imamat ayat 45 sampai 46 di bab 13 ini diberikan aturan yang jelas. Orang kusta itu harus berpakaian yang cabik-cabik supaya semua orang tahu dia adalah orang najis. Rambutnya terurai dan juga dia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru najis, najis. Jadi kita coba bayangkan teman-teman, jika orang kusta itu bertemu, mau masuk ke kota, entah sesuatu hal, entah mencari makan atau apapun itu, dia lewat, dia harus berteriak najis, najis. Mungkin juga saya pernah membaca juga membawa semacam kayak bunyi-bunyian, ya, kelencengan gitu, untuk menandakan ada orang najis yang lewat. Kenapa? Supaya orang-orang tahu dan tidak mendekat. Jadi orang ini adalah orang yang bukan mempermalukan, ya, sudah dipermalukan oleh masyarakat. Harkat dan martabatnya sudah nggak ada lagi. Kemudian di ayat 46, selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis, harus tinggal terasing di luar perkemahan. Nah, aturan dari kitab Imamat, tadi kita lihat juga dari kitab Bilangan, dari kitab Ulangan. Ya, 3 kitab di hukum Taurat itu menjelaskan secara terperinci apa yang harus dilakukan oleh orang kusta ini. Dia harus dibuang, dikeluarkan, dan orang ini adalah orang berdosa yang dikutuk oleh Tuhan. Sudah selesai hidupnya. Teman-teman, saya coba berhenti sejenak di sini. Coba kita membayangkan jika kita adalah salah satu dari penderita kusta di zaman itu. Kita tinggal dengan keluarga kita,
kita beribadat bersama dengan semua rekan-rekan dan teman-teman satu bangsa Israel itu karena sesuatu yang menimpa kita, lalu kita hidupnya berubah total. Ya, hidupnya berubah total. Kita dicap terkutuk, kita orang berdosa, dikucilkan, dibuang, hidup seperti binatang di luar. Ya, boleh dibilang mungkin sedikit lebih ini ekstrim, kayak zombie, ya. Mayat hidup. Nggak ada lagi kehidupan. Nggak bisa bekerja, nggak diterima oleh masyarakat. Harus berjuang sendiri. Kalau mati juga nggak dicari, hidup juga nggak dicari mungkin. Nah, itulah seorang kusta ini yang digambarkan dalam Markus 1, 40-45. Jadi benar-benar sisi kemanusiaannya dia itu sudah tidak ada lagi. Menderita sendiri, ya, ya, nggak ada harapan hidup lah, nggak bisa sembuh juga. Ya, tertulis di ayat itu juga di kitab Ulangan itu tidak bisa sembuh. Nah, sampai di sini kita dapat sedikit pengertian, pemahaman sekarang mengenai orang kusta itu kayak apa. Orang yang terbuang, orang yang tidak dianggap lagi sebagai manusia biasa, menderita, dan sebagainya. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke bacaan Injilnya. Saya coba untuk memberikan poin-poin penting. Ada 6 ayat. Di ayat 40 itu adalah menceritakan seorang kusta. Ya. Di kitab suci yang baru, terbitan baru, TB2 itu tidak ditulis lagi kusta, tetapi penderita sakit kulit yang menajiskan. Dia datang kepada Yesus, lalu berlutut di hadapannya, dan memohon, kalau engkau mau, engkau dapat menahirkan aku. Lalu di ayat 41, Yesus tergerak hatinya, dan merespon, mengulurkan tangan dan menjamah dia. Jawab Yesus, aku mau. Jadilah engkau tahir. Di ayat berikutnya, di ayat 42, akhirnya mukjizat terjadi. Orang yang sakit kusta itu sembuh dan ia menjadi tahir. Nah, sampai di sini dulu. Nanti kita akan sambung waktu kita menyinggung tentang ayat-ayat berikutnya. Saya mulai dari sikap si penderita kusta. Di awal saya sudah menceritakan mengenai betapa orang kusta ini menderita, ya. Dianggap berdosa, dikutuk Tuhan, hidup dengan penuh penderitaan, gak ada harapan untuk hidup lagi, ya. Lalu dia datang kepada Yesus. Pertanyaan mungkin muncul di kita, teman-teman. Tadi di aturannya ditulis, orang kusta itu harus meneriakkan najis, najis kalau ketemu orang lain yang sehat. Dia tidak bisa sembarangan. Nah, sekarang di perikop ini ditulis ada sedikit keanehan. Dia berani datang kepada Yesus. Si sakit kusta ini. Ya. Di mana aturan Taurat itu bilang dia harus menjaga jarak dengan orang-orang lain yang sehat. Kok berani-beraninya datang ke Yesus? Dan juga
Bisa bayangkan teman-teman betapa malu ya orang ini setiap kali dia lewat orang lain, bagaimana sinisnya orang lain melihat dia harus melewati orang lain untuk sampai kepada Yesus. Ya, cibiran orang. Nah, ini yang terjadi. Dia berani datang ke Yesus. Kemudian, bukan cuma itu. Dia berlutut di hadapan Yesus. Berlutut merendahkan apa, teman-teman? Merendahkan dirinya di hadapan Yesus. Mengakui kalau ia ini sakit. Ia ini tidak berdaya. Ya kan? Menyerahkan diri kepada Yesus. Nah, inilah yang dilakukan oleh orang kusta ini. Datang, berlutut, dan memohon kesembuhan kepada Yesus. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat melahirkan aku. Teman-teman, kita semua tiap hari berdoa pada Tuhan Yesus. Doa kita, doa saya, biasanya memohon, listnya adalah Tuhan, lindungi keluargaku, bantu aku di pekerjaan, ya kan? Sertai aku supaya saya bisa bla 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 gitu ya. Tetapi si kusta ini permohonannya kalau dibaca, jika engkau mau Tuhan, jika engkau mau, dia nggak maksa. Sikap dia terserah Tuhan Yesus. Kalau ini berkenan, kalau ini sesuai dengan kehendak-Mu. Nah, itulah perkataan dari orang yang menderita kusta ini. Engkau dapat melahirkan aku. Jadi benar-benar dia menyerahkan semuanya kepada Yesus. Dia tahu, ya, dia pasti sudah mendengar tentang Yesus sebelumnya. Itulah kenapa alasannya dia berani datang kepada Yesus. Ingat, dia ini sudah tidak punya harapan hidup ya. Dicap orang berdosa, selamanya tinggal di luar. Mau minta tolong ke siapa lagi kira-kira orang kusta ini? Di satu sisi, tentunya dia mendengar tentang karya Yesus di Galilea itu di awal bab 1 Markus ini. Lalu di pikiran dia pasti ini nggak ada jalan lain. Saya harus datang kepada Yesus, memohon kesembuhan padanya. Ya, dia menyerahkan semuanya kepada Yesus. Syukur mungkin kalau dikabulkan ya teman-teman. Kalau enggak, ya nggak ada pilihan. Benar-benar cuma opsinya adalah mencoba. Tetapi yang patut diacungi jempol adalah perkataannya. Ya. Dia tidak memaksakan. Dia serahkan semuanya. Yesus yang memutuskan. Lalu, apa jawaban reaksi dari Yesus? Di ayat 41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Mari teman-teman, kita lihat satu persatu. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yesus sesudah melihat si penderita kusta datang, tentunya punya rasa iba. Yesus tahu persis
penderitaan yang dialami sama kusta ini. Di awal, tadi kita sudah melihat betapa tidak manusiawinya penderita kusta itu dalam hukum Taurat. Dia dikeluarkan, dia nggak punya kehidupan lagi, dia dikucilkan oleh masyarakat. Mungkin kita karena hidup ini sudah tidak ada artinya. Nah, coba kita lihat bagaimana Yesus menanggapi permohonan dari orang itu. Yesus tidak pikir-pikir dulu, Yesus nggak nimbang-nimbang dulu, tapi tersentuh. Kasih Yesus, kasihan Yesus langsung terlihat dari sini. Ikut bisa merasakan bagaimana penderitaan orang yang kusta. Nanti di akhir ini juga bisa menjadi suatu permenungan singkat buat kita. Apakah kita punya belas kasihan seperti yang ditampilkan oleh Yesus dalam kisah ini? Dan memang Markus dengan sangat indahnya mengungkapkan sisi kemanusiaan Yesus. Ya, di sini kelihatan sekali Yesus yang sungguh Allah juga sungguh manusia. Dengan belas kasihannya bisa merasakan penderitaan orang lain, langsung mau memberikan aksinya, yaitu menyembuhkan. Kita lanjut, teman-teman. Apa yang dilakukan Yesus? Hatinya tergerak, lalu mengulurkan tangannya dan menjamah. Sahabat KKS semua, orang yang kena kusta, nggak bakal ada orang lain yang mau menyentuh dia. Kan? Coba kita imajinasikan, kalau kita dalam satu keluarga deh, istri kita, anak kita, nggak ada yang datang untuk melihat kita, mengajak kita ngomong, tidak ada yang mau menyentuh kita, bagaimana rasanya kita ini? Nah, hidup sehari, sebulan, bertahun-tahun, tanpa ada yang memperhatikan, diabaikan, ya, dunia sudah nggak menganggap kita. Tiba-tiba saya berlutut memohon kepada Yesus, dan Yesus langsung mengulurkan tangannya dan menjamah. Buat saya, Markus dengan sukses menampilkan Yesus dengan penuh rasa kemanusiaan. Ini akan menjadi satu hikmat yang kita bisa petik nantinya. Ya. Kali nggak hitung, nggak banyak. Dan dia bilang, aku mau. Jadilah engkau tahir. Teman-teman semua, kita banyak mendengarkan mukjizat yang dibuat oleh Yesus. Membangkitkan orang yang sudah meninggal. Menyembuhkan orang lumpuh hanya dengan kata-kata. Tetapi yang satu ini sangat spesial menurut saya. Bukan cuma hatinya, tetapi perbuatan aksi langsung dari Yesus yang menyentuh orang yang tidak pernah mendapatkan sentuhan lagi, tidak pernah mendapatkan kasih sayang lagi.
Dan Yesus mau menyentuhnya secara personal. Ingat, penyakit kusta ini sangat menular. Apakah Yesus tahu? Pasti Yesus mengerti penyakit kusta ini sangat menular. Tetapi kenajisan tidak berlaku untuk Yesus. Segera dia mengulurkan tangan dan menjamah orang kusta ini. Sahabat KKS semua, perkataan Yesus, aku mau, jadilah engkau tahir. Ini menunjukkan jika Yesus ini adalah Imam Agung. Kenapa? Di hukum Taurat yang di awal kita sudah ulas, hanya imam yang bisa mentahirkan seorang kusta. Hanya imam yang bisa memeriksa dan memutuskan orang ini sakit kusta atau orang ini sudah sembuh dari kusta. Pertanyaannya buat kita semua, kok, kok si orang kusta itu minta disembuhkan, ditahirkan oleh Yesus? Padahal Yesus ini bukan imam, orang awam. Dia minta Yesus menahirkan dia. Padahal dia tahu, dia orang Israel. Yang hanya bisa menahirkan adalah imam. Nah, saya melihat ini adalah iman si kusta yang sungguh amat besar. Yesus adalah imam agung di pikiran penderita kusta ini. Dan betul, Yesus membuktikan bahwa dia adalah kasih sejati. Dia adalah keselamatan sejati. Ya, belas kasih Yesus sungguh tiada tara dalam kasus ini. Lalu kita masuk ke ayat ke-42. Mukjizat terjadi. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta dan ia menjadi tahir. Kakak semua, ada usaha dari penderita kusta. Orang yang sudah harapan hidup, bisa dia mengakhiri hidupnya, bisa juga dia diam dan mengumpat, memaki, dan menjelekkan semua apa yang terjadi dengan dia. Tapi dia juga punya pilihan. Selalu berpikir positif dan berusaha. Nah, inilah yang ditonjolkan oleh kisah ini. Ada usaha, awalnya ada usaha dulu dari penderita kusta ini. Ya. Kemudian, imannya yang membuat mukjizat ini terjadi. Kita mendengar pasti mengenai Yesus ditolak di Nazaret. Kalau tidak salah itu ada di Injil Matius. Kenapa Yesus tidak banyak berkarya di Injil di Nazaret? Karena orang-orang menolak dia. Nggak ada iman. Bagaimana Yesus mau berkarya? Jadi di ayat ini jelas peran iman si penderita kusta ini sangat dominan. Lalu tidak kalah tinggi adalah juga Yesus dengan belas kasihan yang sangat besar langsung mengabulkan permintaan penderita kusta. Dengan kata lain, Yesus memberikan hidup baru kepadanya. Ya, hidup baru kepada kita.
Yesus bukan cuma menyembuhkan sakit kustanya, tetapi efeknya apa buat penderita kusta ini setelah sembuh, setelah dia ditahirkan? Dia bisa kembali ke keluarganya. Dia bisa bertemu dengan semua orang yang ada di komunitas itu balik seperti sedia kala. Hidup didapatkannya kembali. Bayangkan teman-teman semua, apa yang dilakukan oleh Yesus itu memberikan hidup baru kepada orang yang sudah tidak ada harapan hidup. Orang yang dicap berdosa, dikutuk oleh Tuhan. Dengan kata lain juga, Yesus ini adalah Tuhan, Mesias. Dan Markus membungkusnya dengan menceritakan Yesus yang sangat berbelas kasih kepada orang-orang yang terhina, yang menderita. Nah, ini beberapa poin yang kita bisa lihat dari perikop yang singkat ini. Lalu, saya lanjutkan ke ayat berikutnya. Apa yang diperintahkan Yesus kepadanya sesudah dia menyembuhkan dan melahirkan orang kusta ini? Dia bilang, jangan beritahu siapa-siapa. Tetapi dia, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan kamu yang sesuai dengan hukum Taurat sebagai bukti bagi mereka. Nah, dengan mengetahui jika seorang yang sakit kusta hanya imam yang bisa membuktikan kalau dia sudah sembuh atau enggak. Semua aturan itu jelas tertulis di Taurat. Sekarang kalau kita membaca perikop ayat ini, ayat 44, sekarang kita mungkin lebih memahami, teman-teman. Kenapa Yesus menyuruh dia, kamu langsung ke menghadap ke imam. Jangan beritahu siapa-siapa. Ya, jika kita tidak mengetahui beberapa bagian penting di kitab Taurat, tentunya kita akan bertanya, kok kepada imam? Harusnya seorang tabib lah, seminimalnya ya, tabib yang bisa melihat. Tapi kok ini ke imam? Ternyata ini ada hubungan dengan aturan hukum Taurat yang mereka jalani. Lalu untuk sembuh, di hukum Taurat juga disebut kalau ada ritual-ritual khusus yang harus dilakukan oleh supaya dia bisa menjadi tahir. Misalnya disebutkan di hukum imamat itu ada 2 ekor burung, kain kirmizi, ya, dan lain sebagainya yang harus dia persembahkan. Nah, sekarang kita bertanya, kenapa Yesus memerintahkan dia dengan beritahu ke siapa-siapa? Apa maksud Yesus? Yang bisa saya tangkap dari perikop ini dan dari pengertian hukum Taurat yang ada, yang sebelumnya kita lihat, Yesus mau orang yang sudah sembuh ini diperiksa dulu oleh imam. Ya, berarti Yesus sangat tahu aturan Taurat yang berlaku waktu itu. Jangan kasih tahu orang-orang, tetapi kalau nanti akhirnya imam bilang kamu belum sembuh,
Cilaka 12. Baik buat orang kusta itu, ya, bisa dibenci seperti apa? Begitu juga nantinya apa yang terjadi dengan Yesus. Karya keselamatan Yesus, ingat ini baru di bab 1, ya. Belum sampai dia menuju ke ke Yudea, ke Yerusalem, berdebat dengan orang Farisi dan sebagainya. Ini bisa berantakan kalau ini terjadi. Nah, inilah mungkin maksud pesan Yesus kepada dia. Dan terakhir, apa yang terjadi teman-teman dengan orang ini? Sudah dikasih pesan yang sangat jelas, jangan kasih tahu orang, tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa ini. Dan peristiwa penyembuhan ini menyebar kemana-mana. Teman-teman, ini juga menurut saya maksud Markus menuliskan kisah ini benar-benar menunjukkan sifat kemanusiaan kita yang nyata, teman-teman. Bayangkan kalau doa kita terkabul, ya, harapan kita tercapai, target kita terlampaui, kita menjadi orang yang super bahagia, sukacita penuh. Apa yang kita lakukan, teman-teman? Secara otomatis kita mau menyebarkan, memberitahukan ke orang terdekat kita, ke teman-teman kita, apa yang kita alami, bukan? Jadi, kelihatannya orang ini tidak taat kepada Yesus. Dia beritahukan, dia melanggar. Tapi satu sisi, kita juga bisa melihat orang yang sembuh, yang sudah tidak punya harapan hidup, dan tiba-tiba dia mendapatkannya kembali. Haleluya, teman-teman. Sukacita. Nah, ini juga di bring up oleh Markus. Ini benar-benar sifat kita yang sehari-hari yang nyata. Ya, kita kadang-kadang tidak bisa membendung bahagia kita mau kasih tahu orang. Tetapi konsekuensinya ada. Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Nah, ini mungkin yang kadang-kadang juga salah satu sifat dari kita. Kita tidak berpikir panjang. Yang kita pikirkan adalah apa yang bagus buat kita. Kita nggak pernah kadang-kadang menyampingkan, ya, perasaan orang lain. Kalau kita berbuat ini, orang lain akan mendapatkan akibatnya. Ini juga sifat kemanusiaan yang mau dikemukakan oleh Markus. Ya, ingat, Yesus sesudah menjamah orang yang dia akan menjadi najis. Bagaimana pandangan orang-orang jika ia memasuki kota? Ya, bagaimana orang-orang yang sudah mendengar akan menyerbu ke Yesus, sehingga itu akan membuat dia kewalahan. Tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus datang kepada. Demi teman-teman, pembacaan yang lebih mendalam dari 6 ayat dari perikop ini. Lalu sekarang kita masuk ke satu permenungannya, teman-teman. Kisah yang barusan kita baca, kita dengarkan, ini apakah ini mengenai penyembuhan mukjizat Yesus? Orang kusta menjadi tahir. Apakah hanya sebatas itu? Ya.
Tidak, teman-teman. Perikop ini memberikan satu pengertian, pemahaman, belas kasih Allah sungguh luar biasa. Dan kita ini siapa? Orang baik kah? Orang berdosa kah? Seorang penderita sakit yang tidak ada obatnya, tidak ada harapan hidupnya, seorang yang berdosa berat, belas kasih Allah untuk semua manusia, tanpa kecuali. Ini adalah intisari yang bisa kita dapatkan dari kisah ini. Yang kedua, dengan Yesus tidak mengikuti hukum Taurat yang ada, malah menjamah orang kusta itu, juga memberikan satu pemahaman. Belas kasih Allah tahu mengalahkan semua aturan yang ada yang dibuat oleh manusia. Kasih Allah adalah itu kata ya. Keselamatan yang diberikan Tuhan bukan hanya untuk satu golongan, bukan hanya untuk golongan orang yang tahir, tapi juga untuk semua orang berdosa, orang najis. Nah, apa yang diharapkan dari kita? Tentunya kita harus seperti orang kusta itu. Ya, kita ingat dia datang kepada Yesus, dia berlutut, berarti kita harus membuka diri kita ke Tuhan. Mengakui kalau benar kita orang yang sakit, kita mungkin juga orang yang menderita sakit kusta secara rohani. Kita akui semua dosa kita. Kita datang ke Yesus, kita datang ke Tuhan. Mohon pengampunan. Dan berserah 100% pada Tuhan. Apa yang kita mau, apakah sama dengan kehendak Tuhan? Ingat perkataan penderita kusta itu, jika engkau mau, kita nggak memaksakan, tetapi kita serahkan ke Tuhan. Apa yang kita mau, kita curhat ke Tuhan, lalu kita bilang, Tuhan, jika benar ini sesuai dengan kehendak-Mu, kabulkanlah doa ini. Demikian, teman-teman, 3 poin yang saya bisa ambil dari kisah penyembuhan orang kusta oleh Yesus. Nah, sebelum kita mengakhiri, saya mau bercerita sedikit mengenai apa yang saya alami. Belas kasihan Tuhan yang saya rasakan. Saya bukan orang, boleh dibilang bukan orang tahir. Ya. Saya juga orang yang melakukan kesalahan. Dulunya, sahabat KKS semua, saya ini tidak mengenal kitab suci sama sekali. Sekilas hidup saya sangat mentuhankan keduniawian. Buat saya, seumur hidup sebelum saya mengenal Tuhan, apa yang saya mau capai adalah kesuksesan. Uang, materi adalah segalanya buat saya. Kalau saya sukses, saya berhasil dalam dunia ini. Nah, 2018 saya dibaptis secara Katolik. 5 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu, hampir 6 tahun yang lalu. Lalu tidak serta-merta saya mengenal Tuhan waktu itu.
Saya hanya pergi ke gereja, ya ritual hari Minggu, misa hari Minggu, kadang juga enggak. Kemudian sekitar 2 tahun lebih yang lalu, krisis hidup melanda saya. Saya di pinggir suatu keputusan penting dalam hidupku. Ada orang yang dikirim Tuhan mengajak saya, coba Ari, ayo kita ke Jogja yuk. Sebelum kamu putuskan apa yang kamu mau dalam hidupmu. Saya masih menanggapinya dengan sedikit skeptical, ya, pesimis. Ya sudahlah, hitung-hitung refreshing naik mobil ke Jogja. Pikiran saya seperti itu, teman-teman. Saya ke Jogja berdua dengan dia, dengan teman ini. Lalu dia menyarankan saya untuk berdoa di Goa Maria Sendang Sono. Singkat doa saya, Tuhan, saya nggak tahu saya mesti ngapain. Saya ada di persimpangan jalan. Jika Tuhan berkehendak, saya akan ikut. Doa saya sangat singkat. Saya cuma bilang, Tuhan, saya nggak tahu mau ngapain lagi. Tapi kalau Tuhan mau tunjukin, ayo, I follow you, Tuhan, saya bilang. Pulang, buat saya perubahan drastis terjadi. Saya tidak bisa tidak untuk membaca kitab suci. Saya akhirnya menanyakan ke teman saya dan disarankan untuk ikut KPKS. Lalu saya juga mendaftar ke Emmaus Journey. Lalu kami berdiskusi setiap hari mengenai kitab suci. Dari situ perubahan drastis terjadi. Saya sangat merasakan sukacita. Tuhan yang begitu baik dengan saya merasakan belas kasihan Tuhan yang tadinya kekhawatiran menguasai saya, sekarang apapun itu saya pelong, sukacita setiap hari ikut pengajaran EJ, saya mulai mencoba untuk berani sharing, dan detik ini, hari ini saya bisa berkata di sini di forum KKS ini, saya imani teman-teman, berkat dari belas kasihan Tuhan kepada saya. Jadi demikian sharing singkat saya. Perikop ini memang dari pengalaman saya tidak 100% klik mengenai seperti orang kusta, tetapi merasakan belas kasihan Tuhan itu saya rasakan betul. Saya bertobat, saya mengakui semua kesalahan saya, dan saya mau berubah. Saya mau dibentuk oleh Tuhan. Nah, teman-teman, ada 3 poin refleksi. Pertama, dalam hidup nyata, bagaimana sikap kita memperlakukan orang-orang tersingkir, direndahkan, dikucilkan oleh masyarakat? Apakah kita secara nggak langsung di kantor memperlakukan bawahan kita dengan tidak manusiawi misalnya? Apakah kita di teman-teman, di komunitas, di pelayanan pernah melakukan hal seperti itu? Seperti yang dirasakan oleh penderita kusta itu. Dicuekin sama teman-teman. Ya, tidak pernah diajak untuk berkomunikasi. Sengaja dibiarkan nggak kelihatan gitu seperti itu. Nah, ini butir permenungan kita nantinya. Yang kedua, sadarkah kita akan ada halangan-halangan yang membuat kebaikan kita terbelenggu?
Tadi kita lihat ada aturan yang membelenggu, tetapi Yesus dengan belas kasihan, dengan karunia yang dia ada, menerobos semua aturan itu. Coba kita bertanya kepada diri kita punya halangan enggak? Sehingga kebaikan kita akhirnya nggak terjadi. Karena kita takut misalnya. Yang ketiga, sudahkah kita berserah, percaya penuh kepada Tuhan? Seperti apa yang dimohonkan oleh seorang kusta itu kepada Yesus. 3 butir ini, teman-teman, kita punya waktu untuk berdiskusi. Teman-teman sangat diharapkan supaya bisa aktif juga untuk men-sharingkan pengalaman hidupnya. Demikian, teman-teman, dari saya cukupkan sampai di sini. Pak Ali, Ya, terima kasih Pak Ari. Sangat komplit sekali. Ini kalau kita forum offline, pasti kami semua akan tepuk tangan ini. Ya, ini komplit sekali. Jadi sebetulnya juga kalau kita mau kupas, apa yang dikupas lagi ya? Nah, semuanya sudah dikuliti semua satu persatu oleh Pak Ari. Tapi ya tentunya masih saja ada celah-celah yang kita bisa kupas bersama atau etis kita bisa menambahi, memperdalam lagi untuk memperkaya kita semua. Nah, tapi terima kasih juga Pak Ari juga sudah memberi kami semua 3 pertanyaan refleksi. Nah, dari 3 pertanyaan refleksi ini, mungkin dari sharing-sharingnya, mungkin kalau dari segi kita kupasan kitab sucinya kan sudah sangat komplit nih. Tapi kalau dari segi sharing yang 3 pertanyaan ini, menurut saya masih unlimited sekali untuk kita bisa mengupasnya, untuk bisa saling sharing lah gitu. Kita buat pertemuan malam hari ini supaya lebih santai, seru, dan dipenuhi dengan sharing-sharing pengalaman nyata. Mungkin siapa dari Bapak Ibu sekalian yang ada sharing, mungkin mudah sekali ini tentang kehidupan kita sehari-hari. Silahkan, monggo. Siapa ya? Pak Ari, boleh saya tanya? yes Pak Toto, silakan. Tadi Pak Ari kan ngomong, orang yang itu tadi, orang yang berdosa, dikutuk Tuhan, sehingga penuh Iya, penderitaan, tidak ada harapan. iya, Dan kenyataannya sekarang ini banyak orang baik, orang saleh, orang suci, tapi hidupnya tetap menderita, penuh perjuangan. Dia hidupnya sampai dari belas kasih orang aja. Tapi dia orang saleh. iya. Bagaimana dengan dengan tadi kata-kata orang yang berdosa, dikutuk Tuhan, penuh penderitaan, kok berlawanan banget ya? Tadi kan orang suci, orang baik, orang saleh. Contoh yang lebih ekstrem lagi, banyak Santo Santa yang menderita hidupnya. Apakah Santo Santa juga dikutuk Tuhan? Juga orang yang berdosa. Oke, Bagaimana bisa begitu, Pak Ari? Makasih. terima kasih Pak Toto atas pertanyaannya. Nah, betul Pak Toto. Mungkin sedikit saya akan tampilkan lagi sebentar Pak Toto ya. Nah, ini kelihatan nggak Pak Toto? Teman-teman semua? Kelihatan. Di di ulangan itu memang ditulis jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, engkau akan dihajar
ada beberapa apa eh, kategori, contohnya yang seperti kusta, ya, eh, ada banyak yang lagi di ayat-ayat yang tidak saya tahu punya pemahaman seperti kita sekarang, Pak Toto. Nah, pertanyaan Pak Toto, bagaimana dengan orang-orang yang sekarang misalnya dia hidup baik tetapi penuh dengan penderitaan? Apakah dikutuk juga sama dengan yang kita barusan dengarkan? Betul ya Pak Toto ya, pertanyaan seperti itu. Ya, ya, terus. Pak Toto, menurut pemahaman saya, kita kadang dengan penderitaan itu, Tuhan mau memakai kita. Tuhan mau menyampaikan pesan buat kita. Dari penderitaan kita itu, kadang-kadang karya yang dimaui Tuhan itu terjadi. Nah, contohnya saya, apa yang terjadi dengan saya? 2,5 tahun yang lalu, saya mendapatkan satu krisis hidup yang sungguh luar biasa. Saya nggak pernah membayangkan membaca kitab suci, Pak Tonto. Nah, orang yang mengajak saya ke gereja pun, saya banyak ceritanya untuk menangkis apa tawaran dia untuk ajak saya ke membaca kitab suci ataupun mendengarkan renungan gitu. Nah, tetapi dari peristiwa yang saya dapatkan, ternyata Tuhan mau punya rencana lain buat saya. Yang Tuhan mau sampaikan, berserah. Kalau kita pikirkan secara duniawi kita, pikiran kita, kadang kita nggak sampai Pak Toto menurut saya. Apa sih yang mau Tuhan dari saya? Saya sudah taat, saya sudah ikutin, tetapi kok nasib saya masih seperti ini? Mungkin iman saya, kepercayaan saya mau Tuhan uji. Hanya Tuhanlah yang tahu menurut saya jika semua rencana ini apa yang dia kehendaki dari kita. Demikian Pak Toto. Jadi begitu ya, Pak Ari ya. Ya mungkin teman-teman yang lain mau menambahkan mungkin. Pak eh Ari, Pak Ari, mungkin dari sudut pandang lain. Itu kan dari sudut pandang mm-mm, Pak Ari pribadi. Sekarang eh, dari pandangan orang lain, kalau kita melihat orang menderita, yang susah, hidupnya saleh, baik, itulah kesempatan kita untuk berbuat baik kepada orang itu. Begitu Pak Ari. Dan ya orang itu memang dipakai Tuhan, menderita karena dipakai Tuhan supaya kita-kita ini juga harus berempati kepada orang itu, mau berbelas kasih, melihat itu ya dengan cara kita, ya kalau nggak bisa dengan materi ya diajak bersama-sama, misalnya dia senang mendoakan orang sakit, ya kita bareng-bareng berjalan bersama dia mendoakan orang-orang gitu loh Pak Ari. iya, Dan iya, lagi jangan dari aku ini nggak dikutuk Tuhan. Kita harus berbuat sesuatu yang keluar dari diri kita sendiri untuk orang itu. iya. Kira-kira Setuju begitu. Pak Toto. Karena orang itu pasti dipakai Tuhan yang menderita itu. Kayak orang kusta itu kan juga ceritanya dipakai Yesus untuk kemuliaan Yesus. Iya. Supaya Yesus mau menyembuhkan orang itu kan juga secara nggak langsung dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Terima kasih Pak Ari. Sama-sama Pak Toto.
Terima kasih Pak Toto. Berarti dari dua sisi ya, dari sisi diri sendiri maupun dari sisi orang lain. Terima kasih, semakin memperkaya. Siapa lagi yang mau sharing? Saya mau sharing, Pak Ari. Salam kenal. Silahkan, silahkan. Terima Pak kasih, Jojo. Pak Jojo, silakan. Saya saya dari komunitasnya Bu Rosita. Saya tinggal di ini. Saya cuma mau sharing doang. Kalau tadi kan Bapak bilang orang kusta itu dikucilkan oleh orang biasa, maksudnya orang yang sehat ya Pak. Iya, Enggak juga Pak. Sekarang kalau Bapak bilang dulu orang kusta dikucilin, sekarang orang butanya dikucilin bos. Gitu loh. iya, Contoh, saya sama fiance saya punya fiance dia juga ikut nih namanya Dewi Junaidi, Teresa. iya, Dia naik kereta aja dikucilin, kadang-kadang dia duduk orang pada kabur. Kalau dibilang sekarang ini sama aja bos, itu namanya ajaran dari orang tua atau kalau menurut saya gimana ya, didikan dari orang tua zaman dulu udah melekat ke bawah gitu loh. Orang buta, padahal nggak menular loh orang buta Pak. Gitu loh. Saya low vision, fiance saya juga low vision. Gitu. Cuman kalau ada orang baik, ada. Kalau orang ngerti yang namanya agama tolong menolong banyak di Indonesia, apalagi Tenglang, Wana lebih banyak kalau saya bilang. Wana paling banyak. iya, Tapi kalau dibilang, Bapak bilang tadi bilang orang kusta, emang sekarang kusta udah nggak ada sejak tahun 1970 atau 80, 1978 atau 80 lupa udah nggak ada. Nah, cuman masalah saya mau nanya ini adalah eh kemarin aja kita nggak usah bilang orang luar atau orang mana ya Pak. Kemarin aja kejadian fiance saya aja, eh, marah, makanya dia masih stres sampai sekarang jujur Pak Ari. Karena kemarin dia udah disuruh bunuh diri sama kakak iparnya. Aduh, pusing pala. Aing udah itu dia punya bipolar. Makanya saya kadang-kadang kesian sama dia. Gitu loh. Saya cuman bilang padahal Pak, padahal kakak iparnya itu seorang lektor dan pemazmur loh. Kok bisa ya? Gitu loh Pak. Sedangkan kita jangan bicara orang kusta, jangan bicara orang suci Pak, nggak usah bicara santo santa. Lu pemazmur bos, bisa begitu. Saya kadang-kadang gimana ya, aduh Tuhan, Tuhan, ya don't look a book from the cover deh, gitu aja deh. Yang saya sih nggak tahu saya mau bikin pertanyaan apa, cuman saya masih ada sedikit pengen bertanya aja gitu loh Pak Ari. Kok how come do that gitu loh? Tidak semua manusia itu di antara 1.100 aja jahat apa baik itu enggak juga gitu loh. Gitu. Jadinya susah, Pak. ya, Fiance saya sampai sekarang masih stres loh. Dia tiap hari nangis. How come gitu loh. Makanya saya ya, bingung gitu. Jadi gimana tuh Pak Ari? Saya juga kalau menurut dari kitab suci orang kusta dulu dikucilin, ya sekarang juga sama Pak. Orang buta juga dikucilin Pak. Gitu ya, loh. ya, Saya dikucilin sama orang buta, padahal saya juga low vision juga, buta juga gitu. Lebih parah lagi Pak. Gitu loh. ya. Gitu loh Pak. Terima kasih Pak Jojo. Izinkan saya menanggapi sharingnya Pak Jojo. Ya Pak, saya harus menyetujui dengan apa yang tadi Pak Jojo ceritakan. Jika dunia ini eh, tidak sempurna seperti yang kita harapkan. Banyak orang yang mencibir kita, banyak orang yang entah sengaja, entah tidak sengaja, itu menunjukkan bahwa orang-orang yang punya keterbatasan, misalnya entah itu yang low vision yang tadi Pak Jojo ceritakan, Bapak dengan fiancé Bapak. Lalu saya pun juga mengalaminya Pak Jojo. Saya bisa cerita sedikit, anak saya yang kedua itu lahir dengan
Boleh dibilang dia tidak bisa hidup di Indonesia. Profesor di Indonesia mencap dia kena penyakit yang sangat langka. Waktu dia lahir 3 hari, saya sudah dikabarkan anak bapak kemungkinan hidupnya adalah 0%. Tidak ada alat di rumah sakit di Indonesia yang bisa dipakai untuk memperbaiki paru-parunya. Bayangkan bayi yang baru lahir, punya kelainan, jantungnya juga bocor, lalu di kepala, di otaknya juga kekurangan oksigen. Dokter sudah warning dan waktu itu saya belum menjadi Katolik, istri sudah Katolik. Lalu kami membawa pastor Romo untuk dilakukan sakramen perminyakan tentunya, karena saya sudah nggak tahu mau diapain lagi. Ini sesudah itu mukjizat terjadi, Pak Jojo. Anak saya sembuh walaupun berjibaku di ICU selama 2-3 tahun pertama. Sampai semua dokter dan semua suster di rumah sakit itu sudah kenal. Saya tinggal telepon, Edu mau masuk, sus, langsung disiapkan. Nah, sesudah dia bertumbuh, terlihat anak saya yang kedua ini punya handicap, Pak Jojo. Dia itu seperti orang yang kena stroke. Lalu tangan dan kakinya juga pincang, tidak normal. Bayangkan kalau saya membawa dia ke mall jalan-jalan, semua orang memandang kami, Pak Jojo. Ya. Nah, sekarang ada perasaan sakit hati, ada perasaan nggak enak, seperti yang mungkin Pak Jojo rasakan juga. Ya kan? Kok orang memandang kita, orang kok tidak adil ya? Lalu saya mencoba untuk berkata pada diri sendiri, hey, nggak pedulilah dengan apa yang orang lain mau omongin, mau judge, mau hakimi. Ini anak saya kok. Buktinya sampai sekarang Tuhan masih kasih dia masih bersama dengan saya. Yang saya perlu lakukan adalah mencoba untuk merasakan kasihnya Tuhan. Dia masih sayang loh sama saya. Orang profesor sudah bilang nggak bisa sembuh, pasti meninggal. Buktinya dia sudah umur 22 tahun sekarang. Ya. Nah, ini ya betul kita masih hidup dalam dunia yang penuh dengan ketidakadilan, tetapi mungkin saya bisa sharingkan adalah kita coba mencari, kita coba menemukan adanya Tuhan di setiap pikiran dan tindakan kita, Pak Jojo. Oke, Pak. Salah satu, ya, mungkin saya sebutkan sedikit. Salah satu yang saya praktekin sekarang, Pak Jojo, saya dari waktu ke waktu itu ada perasaan galau, ada perasaan malu, ada perasaan minder yang menghantui saya. Tetapi setiap kali saya punya perasaan down seperti itu, lalu saya merenung, Pak Jojo. Saya bilang ke diri saya sendiri, Tuhan, banyak loh karya Tuhan buat saya. Tuhan tuh sayang loh sama saya. Buktinya gini-gini. Jadi saya membangkitkan semangat saya sendiri dengan mengingat betapa Tuhan sayang sama saya. Sesudah itu apa yang terjadi? Semua kegalauan saya tuh hilang, Pak. Ya, mungkin ini sedikit sharing pengalaman saya, Pak Jojo. Bagaimana saya mau kita? Tanya, Pak, satu, ya. Pak. Sorry Pak, saya mau nanya. Bapak bilang kan Bapak kan, anaknya kan handicap, apa bawa ke mall, apa malu. Saya mau nanya Pak, karena gini, fiance saya sama kakak iparnya, apa kakak perempuannya, itu kalau dia keluar dan masuk dari komplek, itu dia nggak boleh bawa tongkat. Karena saya lihat
keluarganya itu dia tinggal sama kakak iparnya. Kakak iparnya itu rumah orang tuanya lah. Sebenarnya hak semua orang tua kakak iparnya fiance saya. Cuman Hmm. kenapa Pak? Saya mau nanya gitu. Tadi kan Bapak bilang selama ini Bapak jalan kalau sorry ya anak Bapak handicap apa segala, Bapak ada merasa risih apa segala macam. Makanya kadang-kadang fiance saya nanya sama saya, kenapa sih aku nggak boleh jalan? Padahal aku kan low vision kalau malam apa sore saya jalan udah nggak bisa lihat, saya mesti pakai tongkat gitu loh. Tapi dia dilarang sama kakak iparnya, dilarang sama kakak perempuannya. Makanya saya kadang-kadang bingung manusia nggak ngerti apa kalau dia tuh maksudnya apakah dia malu gitu loh Pak Ari. Kan tadi Pak Ari Ya, bilang kan Pak Ari bisa melepaskan setelah begitu-gitu tuh kenapa tuh Pak? iya. Eh, di salah satu poin permenungan buat kita semua, Pak Iya, Jojo, saya tulis nomor 2. Sadarkah kita akan ada halangan-halangan yang membuat kebaikan kita terbelenggu? Ya, tadi diceritakan sama Pak Jojo dari keluarga fiancé Bapak yang tidak membolehkan dia memakai tongkat walaupun malam hari gitu ya. eh saya hanya bisa memberikan satu pendapat Pak Jojo supaya mungkin bisa dibantu dengan doa jika inputan masukan dari Pak Jojo dan fiancé Bapak itu masih belum berhasil gitu. Supaya keluarga dia bisa mendapatkan sentuhan dari Tuhan ya. Kalau ini adalah yang lebih baik daripada apa yang mereka perlakukan sekarang kepada fiancé-nya Bapak gitu. I hope Pak, I hope. Sebab dia Ya, tuh tidak tidak ada yang tak mungkin bener Pak. tidak ada yang tak mungkin, Pak. Ya I hope Pak, sebab karena dia itu kakak iparnya, bapaknya aduh tajir ya, tajir nggak melintir juga lah. Ya punya toko Mercy sama pom bensin di Cikampek doang, aduh segitu masih bisa diukur lah. Cuman maksud itu karena kakak iparnya anak tunggal Pak, jadi fiance saya selalu dia abuse power terus karena dia kalau dia marah suami istri atau marah di kantor, pelampiasannya fiance saya gitu loh. Ya, Terakhir kemarin baru ya, disuruh bunuh diri tuh. Puji Tuhan nggak ya, dibunuh tuh. Kalau dibunuh sih enak sih tinggal laporin aja itu mah. Serius, ya, Pak. Pak. Saya Saya masih sabar, Pak. Makasih ya, Pak Ari. Thank you, Pak. terima kasih Aduh, Pak Jojo. stresnya. Saya bisa merasakan Oke. kegalauan Pak Jojo untuk hal ini. Ya, ya demikian Ya, Pak. Pak, banyak ya, Ya, Pak Ari ya. Thank ya, you very terima much. Sama-sama kasih Pak. Pak Jojo. God bless you. Iya, oke, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi, Bapak Ibu? Ayo yang biasa bersharing, yang punya background EJ biasanya gampang bersharing ini. Pak Harun, ada pendapat, ada sharing Pak Harun? Saya hanya ingin menanggapi soal si penderita kusta itu yang setelah sembuh dia pergi setelah disuruh Yesus begini-begini dia tidak mau melaksanakan, malah dia melanggar atau tidak mentaati perintah Yesus. Tadi kan disebut itu jadi merintangi atau menghalangi Yesus dengan leluasa untuk keluar masuk kota gitu karena begitu banyak orang yang ingin mendapat kesembuhan dan pengusiran roh jahat. Tetapi kalau bagi saya melihat dari segi positifnya bahwa orang ini kalau saya sebagai orang kusta itu, saya juga background kan dengan ekonomi yang lemah ya. Jadi mempunyai perasaan sejak saya muda, dewasa, banyak perlakuan yang
merendahkan saya. Tapi saya tidak memperdulikan soal itu. Nah, si kusta ini yang sudah bertahun-tahun tidak punya harapan, yang sudah tidak diperdulikan orang seperti sampah, tidak dilihat lagi sama orang. Sekarang mendadak mendapat belas kasih Tuhan dan sembuh, tahir, artinya kembali menjadi pulih, pulih kembali menjadi orang normal yang bisa bergaul di masyarakat. Ini suatu kabar gembira, kabar sukacita, kabar keselamatan yang luar biasa bagi si kusta ini. Kalau saya mendapatkan perlakuan seperti itu, sembuh dengan total, alangkah bahagianya dan alangkah sukacitanya. Mengapa saya tidak menyebarkan, bukan menyebarkan, nggak sengaja dari mulut ke mulut menyampaikan bahwa saya telah sembuh karena Ya, mukjizat seseorang. Dengan sendirinya secara tidak langsung telah orang kusta itu telah mewartakan kabar sukacita kerajaan Allah kepada masyarakat sekitarnya. Ini kan suatu hal yang positif bagi saya, ya, ya. Jadi saya ya, merasa dalam hal ini jangan bilang dia tidak mentaati, dia memang tidak mentaati, tapi di sisi lain dia menjalankan di luar dugaan mungkin ini suatu ya, tindakan yang positif, yang baik sekali. Jadi ya, kita kadang-kadang seperti yang tadi disebut oleh Pak Ari, kadang-kadang dalam keadaan situasi atau kondisi yang tidak menyenangkan, tetapi ada sesuatu yang bisa dilakukan sengaja atau tidak sengaja, tetapi dia telah mewartakan kabar sukacita itu. Inilah bagi saya menguatkan saya justru orang yang tadinya najis, kusta, tetap bisa dipergunakan oleh Tuhan untuk mewartakan kabar sukacita kerajaan Allah. Itu aja Pak Ari. Terima kasih. terima kasih Pak Harun. Saya sangat setuju Pak Harun. Orang penderita kusta ini bisa dibayangkan betapa bahagianya dia ya. Dia mendapatkan hidupnya kembali. Ya, Walau sudah dinasihatin sama Yesus, jangan kasih tahu. Tetapi sukacita mengalahkan semuanya. Betul Pak ya, Harun ya? betul. Ya, itulah yang menurut saya indah sekali. Ini perikop sisi kemanusiaan kita, sukacita kita mengalahkan segalanya. Aturan-aturan. Terima kasih Pak Harun. Ya, Terima kasih Pak Harun. Memang ayat 45 itu dimensinya banyak ya. Ketika kita lihat dari berbagai sisi. Menarik sekali dikupas lebih dalam dari berbagai sisi. Mungkin yang lainnya lagi, yang dari jauh, Pak Didimus, mau ada tanggapan atau sharing? Mari Ayo saya Pak mau Didimus. Oh, ya, ya. Siapa ini? ini Aryono Janoko dari Bernardus 5. Oh, iya, Ya, Pak. Halo, Om. Ya, selamat Terima malam. kasih, Om. Ali ya, saya panggil Ali aja ya. Karena iya Pak kebiasaan Haryono. panggil Ali ya. Ini aja mau menyambung pertanyaan Pak Toto tadi yang pertama. Kenapa orang dikutuk Tuhan kok jadi seperti itu begitu ya? Ini tambahan informasi aja yang pernah saya dapat dari belajar kitab suci. Jadi eh, pada tulisan-tulisan perjanjian lama biasanya mengikuti paham pembalasan di bumi. Semua itu pembalasan di bumi itu tanda-tanda orang diberkati Tuhan itu ya satu hartanya banyak, dua dia menikah,
3 dia punya anak. Udah gitu anaknya banyak lelakinya daripada perempuannya. Syukur-syukur lelaki semua. Ini bukan ngomongin saya ya, Li ya, begitu ya. Ini kebetulan aja, itu kasusnya begitu. Jadi itu tanda-tanda orang diberkati, terus panjang umurnya. Nah, orang-orang yang dikutuk menurut hukum pembalasan di bumi, umurnya pendek, hidupnya susah, banyak kena sakit penyakit, begitu. Nah, jadi tulisan-tulisan di Imamat tadi yang Pak Ari sudah presentasikan, di ulangan dan di bilangan, zaman itu ditulis zaman perjanjian lama. Nah, zaman perjanjian lama masih mengikuti paham pembalasan di bumi atau hukum retributif, begitu. Nah, jadi kalau tadi pertanyaan Pak Toto, kenapa orang baik seperti itu kasus zaman dulu, tidak berlaku lagi sejak zaman Yesus itu. Karena semuanya adalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Saya rasa itu aja, Ali, nggak panjang lebar, Pak Ari Chin. Semoga bisa, Pak Toto juga, saya dulu suka ketemu di pertemuan-pertemuan kitab suci, ya, ya itu moga-moga bisa membantu memuaskan jawaban Pak Toto begitu. Terima kasih Ali, selamat malam. Iya, terima kasih Om Haryono, Tante Yuni. Ketemu di sini. Sering-sering Om datang ikut Ya, KKS tiap biasanya minggu. ngintip-ngintip, tadi cuman mau ngintip, cuman ya tergelitik juga lah. Pak Toto kelihatannya Oh, menerima jawabannya gitu. Ya iya, jadi iya, iya. mungkin ada beberapa pengajar yang saya dulu belajar sama Pak Seto, ya itu diajarin sama Pak Seto seperti itu, ya. Bahwa ada hukum pembalasan di Ya, bumi, jadi seperti cerita Ayub, anaknya banyak, mati semua, tuannya Ya, banyak lelaki, begitu kan. Nah, kenapa Ayub ketimpa bencana? Apakah itu dikutuk Tuhan? Nah, itu jawabannya saya nggak usah jawab deh, nanti belajar di kitab Ayub aja. Baik, terima kasih Pak Aricin. Ya. ya, terima kasih Pak iya. Haryono. Oke, terima kasih. Ada lagi Pak Didimus tadi yang tertahan kita. Baik, terima kasih. Saya hanya ingin menanggapi terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Toto tadi berkaitan dengan bagaimana semacam zaman sekarang ya, entah keluarga ya yang seperti itu ya selalu dihina atau macam eh, hampir membunuh diri ya. Saya kira kalau kita lihat ya murid Yesus aja ya semacam Yudas itu eh, padahal dia sudah ya dia sudah bersama Yesus ya orang yang saleh tapi bisa juga kemasukan apa ya setan sehingga dia semacam menjual Yesus ya dan ikut bersama untuk menyalibkan Yesus. Ya, bagi saya dari persoalan itu persoalan yang tadi disampaikan oleh Pak Toto itu intinya adalah kita yang mengikuti Yesus ini adalah kita harus siap ya siap memanggul salib mengikuti dia ya mungkin eh, Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik ya semacam eh, seperti yang diseringkan tadi itu yang hampir bunuh diri ya mungkin inilah salib bagi kita untuk kita tetap kuat dan mendoakan ya itu yang paling inti bagi saya ketika menghadapi seperti itu bagi saya yang paling utama adalah salah satu dari keluarga atau kita semua turut harus mendoakan dengan hal-hal ini ya di Ruten juga pernah alami seperti itu ya semacam ini seorang pastor ya mungkin di sana belum ada peristiwa seperti ini. Kalau di Ruten sudah ada ya seorang pastor bisa bunuh diri ya bisa bunuh diri. Kita tidak tahu persoalannya apa ya. Inilah tantangannya, tantangan zaman.
Dan paling utama bagi saya itu adalah kita terus mendoakan. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Didi. Ari mau menanggapi atau tanya lagi yang lain? Ya, kita mungkin terima kasih Pak Oh, Didimus. Pak Joni ya? Pak Joni kayaknya mau angkat tangan tadi. Silahkan Pak Joni. Oke, mungkin sambil nunggu Iya, Pak Joni, iya. bagaimana dengan Bu Rosita? Gimana masukannya nih, sharingnya Bu Rosita? Ya, terima kasih Pak Ari sudah Ya Bu. biasa membawakannya. Saya tadi menanggapi orang kusta dan sharingnya Jojo ya. Memang pengalaman kita ya, terutama di Indonesia ini ya, di Jakarta deh, terhadap orang-orang disable itu masih dianggap bukan sesama kita yang perlu kita berikan mereka itu apa ya, kesetaraan. Itu saya ngalami sekali di dalam komunitas Living Word itu, saya merasakan sekali bahwa orang masih menganggap mereka orang, kalau Bapak Uskup menyatakan mereka itu orang bukan berkebutuhan khusus ya, memiliki karunia khusus. Tapi setelah saya berkecimpung dengan mereka, mereka itu sahabat kita ya, saya merasa bahwa mereka itu sangat luar biasa dan sangat memberikan inspirasi kepada kita yang dalam arti kata orang normal ya, normal secara fisik loh. Tadi kan Jojo mengatakan don't judge a book by a cover, ya kan? Itu benar. Karena kita orang yang merasa normal ini banyak mesti belajar dari mereka. Dengan keterbatasan mereka, mereka sangat luar biasa. Jadi saya di sini mau mau sharingkan ya bahwa apa yang saya alami di komunitas Living With ini banyak kali membuat saya secara pribadi terluka. Terluka oleh orang-orang sekitarnya yang menganggap mereka itu ya, mereka itu hanya sebagai apa ya, sebagai aksesoris, sebagai sesuatu yang perlu ditampilkan. Tapi apa yang dapat kita berikan kepada mereka? Mereka sesama kita loh. Kalau Tuhan mengatakan, ya kan, cintailah aku dan cintailah sesamamu, ya, mereka sesama kita loh. Dan mereka tidak ingin dilahirkan dengan kondisi seperti itu. Jadi saya banyak mendapatkan inspirasi setelah saya berkecimpung dengan mereka. Jadi saya pun belajar untuk apa ya, menghargai orang-orang yang eh, mempunyai karunia khusus itu. Ketika mereka bernyanyi, ketika mereka eh, ya kan, dengan keterbatasan mereka itu, mereka memiliki apa ya, kebetulan yang orang-orang di Living Word ini kan eh, orang-orang berkebutuhan sorry mempunyai karunia khusus yang otaknya tidak bermasalah. Sementara ini yang kita bisa handle yang seperti itu dengan tujuan supaya mereka itu memiliki kepercayaan diri dan mereka sangat tidak merepotkan kita. Mereka datang sendiri, mereka begitu mandiri, bisa booking mobil yang disiapkan oleh Pemda yang mesti booking. Saya itu apa ya, terkagum-kagum mereka mereka melihat mereka. Mata tidak bisa melihat, tahu-tahu udah nongol aja di Kelapa Gading. Apa yang mereka cari? Karena saya bingung. Tidak banyak yang bisa kita berikan kepada mereka. Yang selama ini yang bisa kita berikan kepada mereka hanya
mengadakan misa supaya mereka mendapat merasakan Tuhan tuh hadir dalam kehidupan mereka. Dan kemudian setelah itu kita ajak mereka ramah tamah bersama. Itu yang Living Word bisa berikan sejauh itu seperti itu. Tidak ada yang terlalu luar biasa gitu. Tapi mereka itu begitu happy tiap bulan datang. Saya tidak tahu dari mana saja datang begitu mandiri. Apa yang mereka cari? Saya kadang-kadang terharu juga. Terharu. Tadi sharingnya Jojo. Kemarin waktu kita misa tanggal 27 ya. Jojo sharing bahwa dia merasakan, dia maupun Dewi merasakan dimanusiakan di Living Word ini. Saya bertanya-tanya, menjadi bahan perenungan buat saya. Karena memang kita tidak banyak memberikan kepada mereka, tapi mereka merasa dimanusiakan. Intinya apa? Sedikit saja perhatiannya kita berikan kepada mereka, mereka sudah merasakan itu kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Jujur aja, saya sangat terharu waktu Jojo sharing tanpa direncanakan. Dia maju, dia sharing bahwa dia bilang dia dengan Dewi merasa dimanusiakan di Living Word. Saya terus menjadi bahan perenungan saya. Ternyata saya mau sharing di sini kenapa? Bahwa kita yang normal ini ya, apa yang dapat kita berikan untuk sesama kita? Ya itulah, berikanlah kepada mereka itu yang mempunyai karunia khusus. Tetap saja kalau kita orang normal tidak berusaha untuk membukakan jalan buat mereka, mereka tidak dianggap. Dengan suara yang begitu luar biasa, semangat yang begitu luar biasa untuk bernyanyi. Saya melihat mereka menyanyi, kadang-kadang saya menangis. Ya, menangis. Waduh, dengan keterbatasan seperti itu bisa memuliakan Tuhan. Memang sebenarnya tujuan kita hidup itu, kita diciptakan memuji, menghormati Tuhan, dan mengabdi kepada Tuhan. Itu yang kita sering lupa, itu ajaran Ignatius Loyola. Memuji, menghormati, mengabdi. Tapi apa yang kita lakukan? Kadang-kadang kita merasa, saya pelayanan, apa yang saya dapatkan ya dari pelayanan ini ya? Saya udah setengah mati melayani, apa yang bisa saya dapatkan? Penghargaan, penghormatan, materi, apa yang saya dapatkan? Tapi sebenarnya tujuan kita diciptakan itu memuji, menghormati, mengabdi. Mengabdi itu apa? Pelayan, hamba. Nah, kalau setelah saya bersama-sama sahabat-sahabat difabel, hampir tiap bulan kita kumpul bersama. Saya sangat merasakan bahwa Tuhan memilih kita untuk jadi hamba. Melayani mereka. Mereka tidak perlu dilayani, tapi mereka terbatas. Mata tidak bisa melihat, kaki tidak bisa berjalan, mereka bisa satu meja, ngobrol, ketawa, begitu ceria, yang kadang-kadang saya mau tersenyum aja susah. Itu loh Pak Ari. Ini hari ini temanya gokil itu memang ya, Kak J ini sangat menekankan untuk tahun ini ya, solidaritas dan subsidiaritas itu tujuannya apa? Kepada sesama kita yang difabel, yang miskin, yang papa. Cobalah, selama kita masih diberi kesempatan, berilah kepada mereka. Kayak tadi sharingnya Pak Ari, terima kasih ya Pak Ari mau sharing. Tidak mudah kita untuk sharing, membuka kita punya luka ya Pak Ari sharing, berarti saya percaya Pak Ari sudah disembuhkan sama Tuhan. Kalau kita tidak bisa sharing tentang segala yang baik itu kelemahan kita maupun sesuatu yang kita sembunyikan, berarti kita masih terluka. Dengan Pak Ari hari ini bisa sharing sini, saya tahu Pak Ari sudah disembuhkan. Itu sudah luar biasa sebagai seorang ayah memiliki anak yang difabel ya dalam kata ya, dan merasa bangga punya anak seperti itu udah luar biasa. Tuhan telah hadir dalam kehidupan Pak Ari. Saya salut. Ya. Jadi itulah sharing saya. Saya sendiri diproses oleh Tuhan sampai saya bisa menerima
sahabat-sahabat difabel ini seperti satu one family di dalam Iya, Living Word gitu loh Pak Ari. Itu tidak mudah karena saya bukan orang yang care. Dulu, dulu kalau saya diajak orang-orang legio ke rumah sakit, mereka bisa begitu hebat cium-cium pasien yang dia nggak kenal. Saya mojok di balik pintu karena saya merasa, eh, waduh, kok mereka bisa ya nggak kenal pasien didatengin terus dicium pipi kiri kanan. Saya tidak bisa. Tapi Tuhan iya, memilih saya untuk di Living Word ini. Saya bisa bersama-sama mereka orang sesama kita tapi yang memiliki keterbatasan dan saya merasa mereka itu saudara saya gitu. Itu saya juga iya. sampai bisa kayak gitu diproses nggak mudah. Gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ros. Ini sharingnya sangat meneguhkan ke kita semua Bu Ros. Betul, saya sangat setuju dengan Bu Ros. Ada satu mungkin closing statement saya. Ada satu hal kita terhanyut dengan keduniawian duniawian kita. Kadang-kadang kita nggak peka akan tanda belas kasih Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Kita nggak peka. Sehingga dengan ketidakpekaan kita, kita masih mencoba untuk mencibir orang-orang yang marginal ini. Ya, mereka lewat kita dengan ketus yang membicarakan di internal teman-teman. Ih, jorok amat nih orang misalnya. Mungkin Bang Ari mental kayaknya tuh. Internet, ayo lanjut Pak Ali. Ya, sepertinya ini juga sinyal dari Tuhan bahwa sudah jam 9. Ya, uh, terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk waktunya malam hari ini. Seru sekali ya ternyata. Kalau kita lanjutkan bisa bablas nih sampai jam 10. Tapi waktu juga yang membatasi kita semua. Terima kasih untuk kehadirannya. Untuk doa penutup, saya mohon bantuannya. Siapa volunteer yang bisa membantu untuk doa penutup? Baik, eh, kita akhiri pertemuan gokil pada malam ini eh, dengan doa bersama-sama. Kita buat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih kepadamu. Puji dan syukur kami sampaikan kepadamu. Karena pada malam ini, Pak Arianto telah memberikan waktunya untuk kami untuk memaparkan Injil dari Markus 1:40-45, bagaimana menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Kami tahu ya Bapak, Pak Arianto juga banyak pekerjaan dan tugas-tugasnya serta keluarga, tapi dia masih memberikan waktu dalam acara KKS ini dengan penuh hikmat dan segala pemaparannya sangat berguna bagi kami semua di sini untuk kami bagikan juga untuk sesama. Bapak, kami tahu saat ini acara ini sudah larut malam dan kami akan berpisah dalam ruang Zoom ini. Kiranya Bapak, berkatilah kami dan juga Pak Arianto, juga Bu Rosita, dan semua teman-teman KKS yang telah hadir dalam ruang Zoom ini. Berilah kami kekuatan dan pemahaman yang pasti agar segala yang dipaparkan sangat berguna untuk kami dan kami akan laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari, terutama refleksi yang telah diberikan bagaimana kami berbelas kasih kepada sesama, terutama sesama yang sangat membutuhkan, yang disebut dengan difabel. Kami tahu, Tuhan, semua karya kami ini tidak akan nyata tanpa kekuatan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus menyertai kami saat malam ini, sehingga penjagaannya kami dapat
kembali beraktivitas esok pagi dengan kekuatan dan kesehatan yang lebih baik. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Doa ini kami sampaikan melalui Yesus penebus Tuhan dan penyelamat kami yang bertahta kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Maria. Terima Terima kasih kasih. Bu Maria. Oke, baik. Terima kasih banyak Terima Pak kasih. Ari Terima kasih banyak, Pak dan Ari. sahabat-sahabat KKS yang telah hadir. Terima kasih. Kita jumpa kembali minggu depan di waktu yang sama.